Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa jenis hama pada tanaman mentimun dan cara pengendaliannya. Silahkan video ini disimak dengan sampai selesai dan tidak di skip agar tidak gagal paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Dalam budidaya tanaman timun, sama seperti proses budidaya tanaman lainnya, yaitu pada budidaya tanaman mentimun juga membutuhkan perawatan intensif. Perawatan dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan yang terjadi pada tanaman mentimun dan juga melakukan pengamatan untuk mengetahui apakah ada serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan tanaman mentimun. Perlu teman-teman ketahui, serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman mentimun dan juga bisa menjadikan penurunan produktivitas tanaman mentimun. Oleh karena itu, petani perlu mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang pada tanaman mentimun agar dapat mencegah ataupun mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman timun agar pertumbuhan tanaman mentimun tidak terganggu dan bisa menghasilkan panen yang lebih baik. Dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman mentimun, sebaiknya tetap memperhatikan kondisi tanaman. Umur tanaman juga perlu diketahui agar dapat memberikan nutrisi yang terbaik yang dibutuhkan oleh tanaman, serta mengetahui gejala yang ditimbulkan akibat dari serangan hama dan penyakit. Dalam pengamatan serangan hama dan penyakit pada tanaman mentimun, apakah ada tanda-tanda serangan hama atau tidak? Hal ini untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit agar segera diketahui dan bisa dilakukan pengobatan untuk mengatasi serangan hama penyakit tersebut. Karena jika tidak segera disembuhkan, bisa mengganggu pertumbuhan tanaman mentimun dan akhirnya jadi gagal panen. Inilah beberapa jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman mentimun dan bisa menurunkan hasil panen pada budidaya tanaman mentimun. Yang pertama yaitu hama ulat tanah. Hama ulat tanah menyerang tanaman mentimun pada waktu masih muda, menyebabkan tanaman mentimun layu dan mati. Cara pengendaliannya yaitu dilakukan pemangkasan bagian yang terbuang dan dimusnahkan, dan juga lakukan penyemprotan dengan insektisida berbahan aktif Profenopos atau karbosulfan. Yang kedua adalah hama ulat gerayak. Hama ulat gerayak tidak hanya menyerang tanaman padi dan tanaman jagung, tetapi hama ulat gerayak juga dapat menyerang tanaman mentimun dan tanaman sayuran lainnya. Hama ulat gerayak dapat menyerang daun dan buah timun yang teman-teman tanam. Dan ulat ini akan menyerang buah timun yang masih muda sebelum kita sempat memanennya. Cara pengendalian hama ulat gerayak pada tanaman mentimun, teman-teman bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif klorfenapir ataupun emamectin benzoat. Yang ketiga adalah hama oteng-oteng. Gejalanya yaitu merusak bagian daun tanaman timun hingga menguning ataupun bolong-bolong. Dalam serangan yang parah, hama oteng-oteng memakan daun tanaman timun hingga daun tanaman timun menjadi layu dan mati. Untuk cara pengendaliannya yaitu lakukan sanitasi lingkungan lahan secara maksimal, dan teman-teman juga bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif dimehipo ataupun abamectin untuk mengendalikan hama oteng-oteng. Yang keempat adalah hama kutu daun.
dan kutu kebul. Hama kutu daun ini sangat bervariasi, ada yang berwarna hijau, kuning, hitam, dan merah, tergantung dari jenisnya. Yang umum dikenal petani adalah Apis gossypi dan Missus persicale. Hama kutu ini bereproduksi dalam 2-3 hari, sehingga populasi kutu daun ini akan berkembang cepat dengan sangat cepat di musim kemarau. Dan hama kutu kebul juga dikenal sebagai hama kutu putih karena memiliki kemampuan berkembang biak sangat cepat juga. Selain berkembang biak dengan cara kawin, hama kutu kebul pada umumnya mampu bertelur secara partenogenesis, yaitu berkembang biak tanpa kawin. Dan untuk cara pengendalian hama kutu daun dan hama kutu kebul pada tanaman mentimun, yang pertama yaitu sanitasi lingkungan, bersihkan rumput-rumput di area lahan tanaman timun, dan juga teman-teman bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif imidacloprid, abamectin. Yang kelima adalah hama thrips. Hama thrips dapat menyerang tanaman timun dengan gejala daun keriting dan menggulung, sehingga pertumbuhan tanaman timun terganggu dan tidak normal. Hama ini bisa menghasilkan telur secara partenogenesis atau tanpa kawin, dan sekali bertelur hama thrips ini menghasilkan 80-120 butir, dan siklus hidup hama thrips sangat pendek. Untuk cara pengendalian hama thrips ini, teman-teman bisa menjaga sanitasi lingkungan, rumput-rumput di area tanaman timun dibersihkan, dan cabang-cabang atau tunas air yang belum keluar bunga itu dibersihkan, atau daun-daun tua dibersihkan. Dan teman-teman juga bisa menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloprid ataupun abamectin. Yang keenam adalah hama penggorok daun. Hama penggorok daun biasanya merusak daun dengan menggorok daun tanaman timun dan meninggalkan bekas korokan berwarna putih. Daun yang terserang akan terlihat alur yang tak beraturan, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman pada saat fotosintesis, dan akhirnya tanaman timun daunnya menjadi kering. Cara pengendalian hama penggorok daun pada tanaman timun, teman-teman bisa menggunakan insektisida berbahan aktif siromazin ataupun abamectin. Yang ketujuh adalah tungau. Hama tungau yang menyerang tanaman timun biasanya ialah hama tungau kuning dan hama tungau merah. Hama ini mirip serangannya seperti serangan hama thrips dan sering dijumpai di segala musim, baik musim hujan maupun musim kemarau. Untuk mengendalikan serangan hama tungau pada tanaman timun, teman-teman bisa menggunakan akarisida dengan bahan aktif pyridaben. Itulah penjelasan mengenai 7 jenis hama pada tanaman mentimun yang biasanya ditemui oleh petani timun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai, tidak di skip, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk petani pemula. Terima kasih, jangan lupa subscribe.